Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo sahabat Al-Fikri, selamat datang nih di podcast Celeng 3 Al-Fikri 2021. Sebelumnya mungkin sahabat udah pernah ikut atau nonton challenge sebelumnya. Nah, pada challenge kali ini temanya yaitu percaya diri menjadi mahasiswa yang berpegang teguh pada Islam. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Fatur Rahman Ibnu Khair, bisa dipanggil Aat. Aku staf syiar Al-Fikri 2021 dan di sini sebagai moderator pada podcast kali ini. Dan tentunya di sini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh dua narasumber yang hebat dan juga tidak kalah keren nih. Di sini ada Mas Rifki dan juga Mas Farhan. Nah, mungkin untuk lebih kenal lebih lanjut nih, mungkin pada Mas Rifki dan Mas Farhan boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin pada Mas Rifki dulu ya. Ya, oke. Iya. Saya kenalin, nama aku Rifki alias Yahya. Teman-teman semua bisa panggil aku Rifki ya. Ya, terus saya ini sebagai Masuk Al-Fikri Teknik Kimia 2021. Dari Teknik Kimia 2019. Kan ada pondok yang ditolak gitu loh. Oke, salam kenal Mas Rifki. Pastinya teman sahabat Rifki udah gak asing sih nama sama Mas Rifki. Oke, lanjut pada Mas Farhan. Bisa dipersilahkan Mas. Oh iya, makasih ya buat kesempatannya. Mungkin aku izin kenalin diri. Aku Abdullah Farhan Takia, bisa dipanggil ya Abdul Farhan Takia, bebas lah. Ya mungkin kalau nanti ketemu terus aku merasa panggil, paling aku nyautar juga di santai aja. Nah, terus aku mahasiswa S1 Teknik Kimia tahun 2018. Sekarang mungkin aku udah ini sih, udah nggak ada tugas di mana-mana lagi, sudah ya biasalah, udah mahasiswa semester akhir, jadi ya udah beda fokus lah, mungkin udah nggak ikut organisasi apa lagi, mungkin itu aja kan. Oke, siap Mas Farhan. Aku panggil Mas Farhan aja ya Mas. boleh. Oke, nah mungkin sahabat Al-Fikri udah kenal nih sama Mas Farhan sama Mas Rifki. Oke, mungkin mengingat durasi juga ya, kita langsung masuk aja ke topik pembahasan podcast kita kali ini. Sesuai tema, itu percaya diri menjadi mahasiswa yang berpegang teguh kepada Islam. Nah, menurut Mas Rifki dan Mas Farhan nih, kita menjadi mahasiswa yang berpegang teguh pada Islam itu yang kayak gimana sih Mas? Dan juga seberapa penting juga bagi kita sebagai mahasiswa? Mungkin pada Mas Rifki dulu deh, coba kasih tanggapan gitu. Oke. Jadi aku tadi tanya apa sih, gimana cara menjadi mahasiswa yang berpegang teguh pada Islam, terus apakah pentingnya gitu ya. Jadi berpegang teguh itu artinya kita menggenggam dengan kuat ajaran Islam. Nah, ajaran Islam ini begitu juga, ada Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti kita harus berpegang teguh pada yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalani kehidupan ini, tentunya dalam kita beraktivitas, dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa sih? Contohnya ya seperti yang kita rutin membaca Al-Quran, terus setiap kegiatan kita awali dengan berdoa, terus sehari-hari kita dilanjutkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin seperti itu sih ya dari aku. Oke, jadi dari Mas Rifki pastinya kita harus berpegang juga kepada sunnah ya. Iya. Oke, kalau dari Mas Farhan gimana Mas? Ya, mungkin kalau menurut aku ya, gimana sih cara mahasiswa yang berpegang teguh ya pada Islam itu yang seperti apa? Nah, kalau menurut aku sih mahasiswa yang berpegang teguh pada agama itu ya itu mungkin yang sebisa mungkin mahasiswa tersebut itu melakukan apa yang diperintahkan sama Allah dan sebisa mungkin meninggalkan segala larangannya kayak gitu. Nah, mungkin mungkin
tiap orang kan beda ya pemahamannya gitu kan tentang apa sih yang boleh dan apa yang nggak boleh. Nah makanya dari situ kan sebaik-baiknya orang itu kan yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kalau alam Al-Quran wa agamaku. Nah jadi bisa mungkin kita terus belajar mengenai agama, jangan sampai puas dan terus sebisa mungkin gitu kita lakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Mungkin kalau menurut aku kayak gitu sih ya. Sebenarnya ya mirip-mirip sama yang dibilang Mas Rifki tadi sih, tapi ya gitulah pokoknya. Tahunnya sama sih. Oke, makasih Mas Farhan. Ya, jadi dari Mas Farhan juga Mas Rifki juga sama sih. Jadi dari Al-Quran dan pastinya kita harus mengikuti ajaran Allah dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari Mas Farhan, Mas Rifki nih, misal kita kan mahasiswa nih, terus kita punya teman pertemanan atau bisa kita sebut sekarang itu circle lah gitu kan. Nah, mungkin di circle ini sedikit membawa pengaruh buruk nih pada kita, sehingga kita itu menjadi tidak berpegang teguh pada ajaran Islam. Terus kita juga jadi enggan untuk mengekspresikan diri kita sebagai mahasiswa yang berpegang teguh pada Islam. Nah itu bagaimana sih Mas seharusnya yang harus kita lakukan? Mungkin pada Mas Farhan dulu. Oke, jadi istilahnya kita udah berusaha ya untuk berpegang teguh ke ajaran Islam ini, sementara circle kita bisa dibilang nggak mendukung gitu ya, mungkin akademi gitu. Nah mungkin kalau aku ya yang ada di keadaan itu atau di situasi itu, mungkin aku ini sih lebih mengenal ke diriku sendiri gitu. Apakah jika aku tetap ada di circle itu ataupun ya aku tetap ada di sana, kira-kira apa sih pengaruhnya ke aku, ataupun mungkin bisa nggak sih aku yang merubah mereka, ataupun aku yang mempengaruhi mereka, ataupun mungkin pelan-pelan gitu kan. Mungkin intinya kita bisa boleh berbaur, tapi jangan sampai akhlak kita melebur ataupun sampai hilang sama sekali gitu, yang awalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk berpegang teguh ya pada ajaran agama. Nah itu sih mungkin kalau kita. Oke Mas Farhan, berarti ya kita lebih mengenalkan diri kita di circle itu dan lebih bisa berbaur, cuman tetap nih berpegang teguh pada jalan Islam. Kalau dari Mas Rifki gimana Mas? Oke, ya aku setuju banget sama Mas Farhan ya, seperti itu. Tapi aku punya dua sisi nih. Misal kita dalam bergaul, kita ada dua sisi. Misal kita di sini memiliki iman yang lemah, maka sebaiknya kita bergaul itu dengan orang-orang yang bisa mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena jika kita bergabung dengan orang jual minyak, maka kita akan menjadi wangi seperti itu. Beda dengan kita misal berteman dengan orang yang kotor, kita akan menjadi kotor seperti itu. Namun jika kita dalam dua sisi, yang pertama di sisi di mana iman kita lemah, tapi kalau yang kedua iman kita yang kuat, yang mana kita bisa secara langsung kita punya optimis, bisa mengajak kita untuk menjadi lebih baik, maka kenapa tidak kita bisa bergabung untuk pada sikap-sikap teman-teman kita yang setidaknya masih kurang agamanya, masih kurang imannya. Dimana di sini kita punya misi untuk mengajak mereka menjadi yang lebih baik, untuk mengajak mereka berpegang teguh pada agama Islam. Ini dari aku seperti itu sih. Oke Mas, jadi kalau tadi Mas Rifki dipandang dari dua sisi ya. Jadi ada yang kalau kita lemah, kita sebisa mungkin menjauh nih dari yang circle-nya yang buruk. Tapi kalau iman kita yang kuat, nah kita bisa menjadi lebih baik lagi dan sekaligus mengajak yang lain juga jadi lebih baik. Iya, betul sekali. Oke, Mas Farhan sama Mas Rifki. Lanjut nih Mas. Tadi kan tentang berpegang teguh nih. Kalau tentang kan tema kita juga ada kata-kata percaya diri. Nah, kalau tentang percaya diri ini, gimana cara kita mempunyai kendali dalam percaya diri sebagai seorang Muslim? Karena nih Mas, banyak
mahasiswa yang mahasiswa muslim lah masih kurang pede terhadap diri kita sendiri pada konteks kehidupan sehari-hari atau kehidupan kampus, terutama khususnya dalam konteks agama atau Islam. Contohnya ya Mas, kayak misal kita mau sholat gitu sama teman-teman, terus sholat jemaah ceritanya, terus yang jadi imam tuh pasti yang dipaksa gitu, nggak yang dipilih, nggak ada yang mau ngajuin diri. Itu kan kayak kurang pede gitu dari kitanya. Nah itu tuh gimana cara kita menumbuhkan dan juga mengendalikan percaya diri kita. Mungkin pada Mas Rifki gimana Mas? Oke, tadi jadi kalimatnya adalah kalimat percaya diri ya. Jadi kalau kalimat percaya diri, berarti kita harus percaya pada kemampuan kita, percaya bahwa kita itu bisa. Dalam konteks lain sebagai seorang muslim, berarti kita harus bangga menjadi seorang muslim. Bangga karena Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa kita menjadi derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sih seperti dari aku sih. Mungkin dari Mas Farhan ya tambahan gimana? Oke, makasih Mas. Dari Mas Farhan. Siap. Nah, mungkin apa ya, kalau tentang percaya diri nih, yang aku percaya atau aku tahu ini kan tentang percaya diri ini apa ya? Jadi rasa percaya diri ini kan apa ya? Bisa ditumbuhkan ketika kita mengenal diri kita sendiri gitu, atau istilahnya ma'rifatun nafs. Nah, gimana sifat mengenal diri sendiri ini atau ma'rifatun nafs ini bisa timbul ketika kita mengenal Rabb kita, ma'rifatullahnya. Jadi misal kita mengenal Allah seperti apa, maka kita bakal mengetahui sifat kita seperti apa gitu. Nah, terus juga untuk seorang muslim yang percaya diri itu hendaknya dia yakin gitu akan kuasa Allah. Jadi misal tadi kan kata Aat yang bilang tadi, ketika dia punya dihadapkan dengan masalah, atau tadi kan masalahnya misalnya jadi imam tapi nggak pede gitu kan. Nah itu harusnya dia yakin aja itu atas kuasa Allah, bahwa Allah kan menciptakan semua manusia itu pasti punya potensinya masing-masing. Jadi dengan dia percaya diri dan juga dengan dia mengenal dirinya sendiri, pasti dia misalnya yakin gitu atau tidak akan berputus asa dalam rahmat Allah. Terus juga dia bakal husnuzon juga. Kan banyak juga nih orang-orang yang percaya diri karena insecure atau belum apa-apa udah takut duluan, atau istilahnya dia udah suzon duluan gitu, takut gak bisa, kalau mungkin takut apa. Jadi untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri juga kita harus berhusnuzon gitu, atau kita berpikir positif tentang apa yang telah Allah suratkan, atau Allah takdirkan kepada kita. Mungkin kayak gitu sih kalau kita percaya diri. Oke, makasih Mas Farhan. Jadi kita nih percaya diri itu mungkin dari Mas Rifki dahulu tadi ya, kita harus bangga ya sebagai muslim, maka kita harus percaya diri sebagai seorang muslim untuk melakukan hal yang berhubungan dengan seperti ibadah tadi, sholat. Nah terus dari Mas Farhan juga dalam konteks mu'arifatun itu kita lebih mengenal pada diri kita sendiri, karena Allah menciptakan kita sesuai juga dengan fungsinya. Nah, lanjut nih Mas, pertanyaan selanjutnya dari Mas Rifki dan Mas Farhan nih. Kalau porsi percaya diri yang sekiranya yang pas atau tepat gitu, kita menjadi mahasiswa yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Mungkin nih Mas, kalau mungkin porsinya kecil gitu, jadi kurang pede, atau kalau kelebihan porsinya mungkin disebut orang overconfident. Jadi ya mungkin kalau overconfident itu baik atau nggak apa-apa gitu, apa gimana ya Mas? Dan porsi yang pas sekiranya dari menurut Mas Farhan dan Mas Rifki gimana? Mas Farhan dulu deh yang pertama. Oke. Jadi mungkin porsinya gitu ya, mungkin untuk buat pegang teguh pada ajaran Islam ini. Nah, mungkin boleh lagi ke yang tadi aku bilang. Jadi kita Allah harus mengenal diri kita dulu gitu ya.
seberpegang teguh apa sih kita pada ajaran ini gitu. Terus juga mungkin untuk porsi percaya dirinya kan mungkin apa ya, ada patah bilang tuh segala apapun yang berlebihan itu kurang baik gitu kan. Jadi mungkin untuk porsinya kita apa ya, bisa melihat ke dalam diri kita, ke dalam diri kita sendiri dulu, dan terus habis itu baru kita apa ya, kita perkirakan gitu porsi percaya diri kita untuk apa ya, berpegang teguh pada ajaran Islam ini seperti apa gitu. Karena pun jika terlalu sedikit itu khawatirnya nanti apa ya, kita nggak pede gitu kan, kita nggak pede mau ngelakuin apa kita nggak pede. Terus mungkin kalau terlalu tinggi pun khawatirnya kita apa ya, istilahnya kebal gitu ya, kebal atas nasihat yang diberikan oleh teman-teman kita. Jadi mungkin untuk porsinya kita harus apa ya, mengenal diri kita dulu lebih dalam. Terus juga ketika ada apa sebisa mungkin kita apa ya, percaya diri gitu tentang ajaran yang kita ketahui. Terus mungkin ketika ada masukannya masuk untuk kita balik lagi tadi kita pelajari gitu kan sebaik-baiknya manusia itu yang hendak belajar dan ingin mengamalkannya, mungkin kayak gitu. Oke, makasih Mas Farhan. Jadi ya balik lagi ke yang pertama tadi, tentuin porsinya, berarti kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau menurut Mas Rifki, gimana gitu Mas porsinya? Oke, kalau aku ya mengenai porsi ini mungkin sulit untuk dijabarkan dalam angka. Karena tadi dijelaskan Mas Farhan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang seperti itu. Tapi kalau mau dibilang ke angka ya kita harus percaya 100% pada diri kita. Karena kita bisa, karena kita pasti harus yakin gitu kalau kita bisa melakukannya. Karena pertolongan Allah itu pasti ada dalam hal apapun. Karena tadi kalau Aad bilang overconfident itu berarti mungkin persenanya lebih dari 100% ya, mungkin 120, 150 seperti itu. Jadi kita harus mutlak percaya diri pada diri kita sendiri, percaya diri 100% gitu. Oke, makasih Mas Rifki. Jadi dari Mas Rifki ya yang penting kita pede aja dulu kan, 100% ya gas aja. Karena pastinya kalau dalam konteks agama Islam pastinya bakal dibantu juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya, benar sekali, amin. Oke, mungkin juga udah cukup aja sih pembahasan kita pada hari ini. Mungkin dari Mas Rifki sama Mas Farhan ada closing statement nggak untuk kita para sahabat Al-Fikri juga? Bebas sih, dari Mas Rifki boleh dulu. Ya oke, closing statement ya. Jadi sesuai tema kita hari ini, tadi apa tadi temanya? Percaya diri menjadi mahasiswa yang berpegang teguh pada Islam, Mas. Oke. Jadi sebagai seorang mahasiswa yang berpegang teguh pada Islam. Oke. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa ini harus berani gitu, berani untuk percaya diri bahwa kita ini Muslim. Jadi dalam kita beraktivitas kita dasarkan pada agama Islam, berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam aktivitas ini. Janganlah kita tutup-tutupi keislaman kita. Kita harus bangga seperti itu. Bangga, ini aku loh Muslim, ini aku loh umatnya Nabi Muhammad, dan nanti akan peroleh syafaat, dan nanti akan ketemu dengan Allah di surganya. Amin, Allahumma amin, seperti itu. Ini dari aku statementnya cukup itu ya. Oke, mantap sekali Mas Rifki. Dari Mas Farhan, ada nggak nih Mas? Ya, mungkin ya aku nambahin dikit yang tadi Rifki bilang, mungkin tadi kan dari sini sama Rifki kan, jadi kita harus tadi kan harus percaya diri bahwa kita ada seorang Muslim, juga harus bangga kalau kita ada seorang Muslim gitu kan. Baik, terima kasih kepada Mas Farhan dan juga Mas Rifki atas closing statement bisa bertemu di sebagai Allah Subhanahu gitu. Nah, mungkin aku jadi inilah ya, buat closing buat apa ya, percaya dirinya mungkin podcast bisa mungkin apa ya, kita untuk bisa percaya diri kita harus mengenal diri kita sebagai sendiri. Nah, khususnya mahasiswa, kita udah kenal sendiri, ya kan bakal tahu ya apa sih yang kurang dari kita. Jadi kita
setelah kita tahu apa Terus kurang kita diri kita, jadi berpegang kita teguh pada punya Islam kesempatan yang supaya kita punya dari kesadaran Al-Quran untuk maupun memperbaiki sunnah. apa yang kurang dari kita Selain agar itu, kita bisa untuk lebih percaya percaya diri, diri maka lagi kita perlu terhadap mengenal ajaran diri Islam kita ini. terlebih Mungkin dahulu. itu aja Apa kali ya, salah dari aku nambahin dikit kita. aja. Setelah itu barulah kita bisa memulai untuk percaya pada diri kita sendiri. Baiklah, mungkin itu saja dari podcast kali ini. Terima kasih kepada Mas Rifki dan juga Mas Farhan atas ilmu dan juga waktunya yang telah menyempatkan waktunya pada podcast kali ini. Semoga